Assalamualaikum. Good evening, guys. Good evening. Waalaikumsalam. Good evening, May. Good evening, everyone. I'll always the same question for you. How have you been? Gimana kabarnya? You're doing better? Doing great? Doing fine. Baiknya Miss Mani ya? Iya. Semoga terjauh dari COVID. Makin banyak takut. Serem. Kenapa Miss Mani? Makin rame COVID-nya, serem, makin nggak jelas gejalanya. Oh, makin apa? Makin banyak. Makin banyak materinya. Itu COVID-nya makin banyak. Oh, COVID. Jadi stres, iya, jadi stres karena Oh, COVID-nya makin banyak. Oh, jadi ini udah ya? Udah nggak ada maksudnya bukan nggak ada aktivitas sih. Ada pembatasan nggak sih? Oh, kalau aku kan kerja di rumah sakit, malah ketemu. Miss Mani ya. Oh my God, Miss Mani. Makin banyak ya Miss Mani ya kasusnya. Wow. Ya berdoalah, semoga kita dijauhkan. Miss Mani ini kira lama ya? Kenapa? Kira-kira kasusnya lama nggak? Jadi bahas kasus. Gak tahu. Abis ini sih gejalanya makin gak jelas. Kadang ada yang datang cuman lemes aja, nggak ada demam, nggak ada batuk pilek. Oh, nggak ada simptomnya, nggak terlalu ini ya? Iya. Tahu positif gitu antigennya. Gitu. Jadi ya kita kadang nggak tahu, maksudnya kita kemana-mana tuh kanan kiri kita beneran bersih atau enggak. Waktu itu aja ada bilang dia tetap ke mall, tapi karena dia tesnya di tempat yang peduli lindunginya ngelink, baru dia dilarang sama satpamnya gitu. Jadi kadang manusianya sendiri juga tidak isolasi mandiri gitu. Iya. Jadi kita hati-hati aja kanan kiri kita. Prokes aja lah, udah nggak tahu lagi gimana. Iya, benar. Kadang tuh nggak ini, kadang tuh nggak bisa disiplin, ya nggak sih? Iya. Ya. Semoga kasusnya cepat menurun lah ya, Miss Mania. Iya, amin. Kalau prediksinya akan sebentar atau lama? Belum, kita kayaknya masih belum nyampe. Masih kan kayak waktu India aja, jadi di luar heboh dulu, kita belakangan gitu. Kan prediksinya sampai Maret baru, landainya di akhir Maret katanya baru turun. Iya. Begitulah, jaga-jaga diri aja. Ini tetap semangat. Misalnya apalagi di rumah sakit ya. Kontaminasinya berarti lebih ini ya? Iya, lumayan. Lebih cepat. Iya. Tetap jaga kesehatan, guys. Iya. Oh, oke, kita mulai ya. Kayaknya ini simulasi info di awal. Okay, guys, start from skill 32. Kita mulai aja kelasnya. Kita bahas skill 32. After, bener kan skill 32, teman-teman? Iya, benar ya. Benar, Miss. 32, emang kita 31. Oke. Skill 32, after wheel, wood, or other models. Jadi model ini sebenarnya banyak jenisnya. Jadi setelah model, use the best form of the verb. Setelah model, diikuti sama
verb 1 atau verb 1. Base form of the verb ini adalah istilah lain dari verb 1. Di model, teman-teman, model di dalam penulisan bahasa Inggris itu harus diikuti sama verb 1. Nah, model ini apa aja? Model ini such as will, would, shall, should, can, could, might, must, and it masih banyak lagi. Teman-teman bisa googling banyak banget contoh dari atau list dari model. Nah, model ini ketika bertemu dengan verb 1, maka ini digunakan dalam kalimat yang aktif, di mana biasanya diikuti sama objek. Nah, objek ini berupa noun atau noun phrase. Kayak gitu. Yang sering digunakan di soal TOEFL untuk tahu kalimat itu aktif. Nah, model plus verb 1 ini digunakan pada tenses kalimat yang aktif. Jadi teman-teman kalau ada model, itu cuma boleh ketemunya sama verb 1, jadi nggak boleh jenis verb yang lain. Apakah verb 2 boleh? Nggak boleh. Verb 2 ada model plus verb 2, nggak boleh. Verb 3 juga nggak boleh. Verb ing juga nggak boleh. Apalagi verb 1 ditambah s atau is juga nggak boleh. Jadi cuma bolehnya sama verb 1 ya. Karena udah pasangannya. Example-nya, the boat will leaving at 3. Nah, ini salah ya, karena verb ing. Should be will leave. Jadi pakai verb 1. Jadi pakai verb ing itu salah. The doctor may arrive soon. Nah, may ini model. Ketemu sama verb 1 plus as. Salah. Jadi nggak boleh. Meskipun bukannya verb 1 benar, karena tambah s. Tambah s juga nggak boleh. Atau is. Jadi harus pure must use the best form of the verb. Jadi harus pakai verb 1. And then the third example, the students must taken the exam. Nah, ini must taken, must ini modal, taken ini verb 3. Jadi nggak boleh juga. Should be verb 1, must take. Number 1, correct. Jawabannya benar. The sales clerk might lower the price. Nah, might ini model, lower ini verb 1. Jadi benar. Nah, perhatikan di price ini adalah objeknya. Ini objeknya berupa noun phrase. Number 2, incorrect. Jawabannya salah. The television movie will finish in a few minutes. Nah, will ini model. Nah, ketemu verb 1 plus is. Nggak boleh. Dia harus gimana? Harus hilangin is-nya. Nah, ini diikuti sama object of preposition. Ini ada preposisi sebelumnya. Jadi ini digunakan pada kalimat yang kata kerjanya itu maknanya aktif. Jadi kalau kata kerja maknanya aktif atau tensesnya aktif, meaningnya itu gitu ya. Oke guys, ada yang mau jawab langsung ini number 3. 3 to 5. Correct. Number 3. Iya, benar ya, correct. Nah, ini model should. Arrive ini verb 1, guys. Ini subjeknya, karena ini polanya tanda tanya, makanya dibalik. Ini should-nya auxiliary, arrive-nya ordinary.
Oh ya, ada tambahan penjelasan. Jadi tadi kalau model plus verb one, teman-teman, model plus verb one, di hati-hati kalau di soal TOEFL, kalau misalnya di bagian verb-nya itu ada model, pastikan bahwa verb menggunakan verb one, di mana ditandai dengan diikuti untuk model plus verb one, biasanya diikuti sama objek, bisa juga object of preposition. Nah, untuk objek sendiri biasanya berupa noun atau noun phrase. Kalau object of preposition, itu polanya preposisi dulu, baru diikuti sama noun atau noun phrase. Yang paling sering digunakan sih yang objek langsung ya. Nah, ini digunakan teman-teman dalam tenses yang aktif. Nah, kemudian ada bentuk pasifnya lagi. Jadi modal itu ada bentuk aktif sama pasifnya. Kalau yang pasif, itu subject plus modal plus be plus verb to be. Jadi kalau pasif harus ada be-nya. Nah, cuman boleh pakai be aja. Jadi bukan anggotanya be, tapi memang pure pakai be aja. Biasanya diikuti sama preposition setelahnya. Atau ada adverb, atau ada that. Bisa juga jenisnya object of preposition. Tunggu ya. Selama bisa preposition atau object of preposition. Sama aja sih ini preposition. Atau object of preposition. Terus ada adverb sama ada that. That ini maknanya bahwa. Nah, model plus be plus verb to be ini digunakan pada passive tense. Oke, teman-teman, number verb, ada yang mau jawab? Correct, Miss. Ya, benar banget, Mr. Iqbal, correct. Ini ya model, teman-teman, model plus be plus verb to be. Nah, ini pasif. Oke, great answer. Metodenya bisa ditingkatkan. Number 5. Nomor 5, jawabannya apa, teman-teman? Ada yang mau jawab? Incorrect, Miss. Correct, Miss. Ya, misalnya incorrect. Should be mesin. Nggak ada S-nya ya, hilangkan S-nya. May klik aja. May klik off if it is overuse. Oke, teman-teman. Nanti latihan lagi ya. Ini assignment. Ada yang mau ditanyakan? Do you have a question? Next, Miss. Ya, next ya. Exercise yang kita nggak bahas, teman-teman bisa latihan lagi.
Nah, coba ini dikerjakan number 6. Latihan. Nomor 6. Kira-kira yang salah penulisannya yang mana? B, Miss. Iya, bener banget, Miss Ringgol. Should be harusnya yang B. Harusnya apa jawabannya, Miss Ringgol? Yang benernya maksudnya. Lowest, Miss. Lowest. Ini superlatif ya, teman-teman. Nah, has ini adalah singular verb. Karena ini di underline, jadi teman-teman harus memastikan apakah subjeknya juga singular. Nah, ini singular subject. Jadi benar. Ini nggak ada masalah. Singular subject plus singular verb. Jadi benar. Nggak boleh pilih yang A. Kenapa? Karena grammarnya benar. Kalau B salahnya karena the most itu digunakan pada superlatif ketika diikuti long adjective. Nah, long ini short adjective. Jadi short adjective nggak boleh pakai most. Kecuali ada long adjective setelahnya. All substance. Nah, all ini diikuti sama plural noun. Nah, all digunakan ketika menjelaskan kata benda yang jamak. Jadi substance ini plural noun, jadi benar. Okay, great answer. Number 7. Dan mau jawab. Kira yang mana jawaban grammarnya yang salah? There are. Harusnya Miss Fanny? There? 7 are. Iya, benar banget yang are. Harusnya gimana Miss Fanny? Oh, are ya, udah jawab. Awal materinya Miss Fanny? Materinya adalah inversi place expression. Jadi there ini teman-teman adalah place expression. Nah, udah setelahnya inversi. Verb dulu baru subjek. Nah, are. Nah, 26 bones ini adalah bones-nya ini. Ini plural subjek. Dia harus menggunakan plural verb. Is ini adalah singular verb. Jadi nggak boleh. Di are harus kita ganti pakai are karena are ini adalah plural verb. Jadi plural subjek ketemunya sama plural verb. Ini kalau number 6 ini materinya kemarin superlatif. Kalau yang ini materinya kemarin invert with place expression. Kenapa nggak pilih B aja? Nah, ada artikel plus noun plus noun. Jadi kalau ada artikel plus noun boleh banget. Namanya non phrase. Jadi nggak salah. Benar. Nah, ini ada of, teman-teman. Di sini ada of. Of ini preposition. Jadi setelah preposition boleh diikuti sama pronoun. Ada them ini pronoun. Intinya tuh kayak kata keluarga. Kata yang jenisnya kata benda setelah preposisi. Jadi yang sih nggak salah. The tools juga sama. The tools ini artikel plus noun. Jadi kalau ada artikel plus noun disebut dengan non phrase. Non phrase ini posisinya bisa setelah preposition. Jadi yang di juga nggak benar. Jadi intinya kalau setelah preposisi itu keluarganya kata benda. Okay, great answer. Number 8. Nomor 8.
Yang B bukan sih. Yang mana, Mr. Ricky? Oh, yang D, Yang D, delta. yang D delta. Delta. Oke, yang delta. Mr. Ricky, kenapa yang delta? Kalau yang kemarin kan yang apa perbandingan itu N kan harusnya Clearing ya? clearing ya. Harusnya clearing. Nggak tahu, nanya sebenarnya. Gimana? Oke. Tapi bukan ini jawabannya. Ini benar. Oh, Coba lihat lagi yang mana jawaban kira-kira. Sorry, Pi. Belum ya? belum. Atau yang B. Iya, yang di jawabannya. Karena was-nya itu harusnya were ya. Harusnya Were. bukan. Jadi ini extension ini singular subject atau plural subject? Singular. Tunggal atau jamak? Extension. Extension. Tunggal kan? Ya, plural ya. Iya, kalau tunggal berarti singular subject. Singular subject harus diikuti sama singular verb. Nah, was ini singular verb atau plural verb? Singular verb, karena ada ciri-ciri S-nya. Iya kan? Iya. Salahnya, ya benar banget, yang B yang salah. Tapi salahnya adalah di order. Order ini verb 1. Nah, ada B plus verb 1, itu nggak boleh. Harusnya, nah ini ada preposition. Nah, kalau ada preposition kayak gini, bisa jadi bentuknya adalah, bukan bisa jadi sih, adalah verb 3. Harusnya ditambah id, was ordered. Ini sini tambah id ya. Bentuknya verb 3. Karena kalau bentuk verb 1 nggak bisa, grammarnya salah. Ini maknanya pasif. Ini wiring, ini adjektif. Mir juga adjektif. Jadi mas katanya sama, cuman bentuknya aja yang beda ya. Jadi yang ini nggak masalah. Kalau N ini kan setara ya, setara kata sifat. Nah, more time di sini nggak ada masalah. More time di sini jadi non phrase. Dan posisinya di objek. Jadi benar. Yang salah yang B, teman-teman. Jadi nggak boleh B plus verb 1. B itu yang benarnya kalau nggak ketemu verb ing, ketemunya sama verb 3. Kalau ketemunya sama verb ing, maknanya aktif. Kalau sama verb 3, maknanya pasif. Nah, ini kalimatnya pasif. Oke, bisa dipahami ya. Ini materinya pasif tense. Materinya yang kemarin, B plus verb 3. Okay, great answer. Mr. Number 9. Ada yang mau jawab? Si, Miss. Oke, Miss Aisyah. C. Ya, benar banget. Yang C. Great answer. Di jawabannya C. Salahnya di mana, Miss Aisyah? Ya, harusnya gimana? Salahnya di mana? Harusnya nor. Iya, benar banget. Harusnya nor ya, teman-teman. Kok bisa? Karena pasangannya neither. Ini. Neither pasangannya sama nor. Oh iya. No. Demonstrates, salah nggak, Miss?
Nah, ini demonstrates, teman-teman, verb satunya ditambah S. Kalau ada verb one tambah S, maka ini disebut dengan singular verb. Nah, pastikan subjeknya singular, subjek bis tadi ini singular subjek. Jadi yang E ini nggak ada masalah. That ini konektor. Menunjukkan bahwa, jadi boleh. That neither experience or awareness, ini subjeknya, neither experience nor awareness, ini subjeknya, will improve ini verbnya. Nah, perhatikan change, di sini change ini kata benda. Ini noun. Terus ada preposisi of, terus ada success ini noun. Jadi preposisi of itu sebelah kiri, sebelah kanan, teman-teman. Itu tuh otomatis banget. Bukan otomatis sih. Memang hanya diisi sama noun atau noun phrase. Ini noun. Di sebelah kiri, sebelah kanannya, kalau nggak noun, itu noun phrase. Sama. Sebelahnya juga. Jadi yang B benar. Oke, great answer. Number 10. Satu lagi. Kalau 9 materinya teman-teman bisa review lagi kemarin namanya paired conjunction. Parallel structure. With parallel structure with paired conjunction. Number 10. Nomor 10, ada yang tahu jawabannya? Si, Miss. Yang C. Salah ya? Iya, benar banget yang C. Bisa Iqbal dia ragu. Iya, harusnya. Ares. Benar banget. Apa materinya? Expression of subject verb agreement after expression of quantity. Nah, ini sum of, teman-teman. Sum of, ini dia kalimat yang menyatakan jumlah. Yang kemarin kita udah bahas. Ini namanya expression of quantity. Di mana di eye movements ini adalah objek. Di objek yang fungsinya itu adalah jadi subjek. Eye movements ini subjeknya itu plural. Ini plural subjek. Kalau plural subjek berarti verbnya harus plural juga atau jamak. Plural verb itu ditandai dengan penggunaan verbnya tidak ada s-nya. Ini nggak boleh pakai is, pakainya are. Ini plural verb. Use salah nggak, Mas? Use ini adalah verb 3 yang berdiri sendiri diikuti sama preposition. Nah, benar banget. Di sini maknanya pasif dan fungsinya bukan verb tapi adjektif. Nggak ada masalah. Digunakan dalam bacaan. Beberapa pergerakan mata yang digunakan dalam bacaan itu sebenarnya nggak penting. Nah, ini teman-teman penggunaan use di sini sebagai verb 3, verb 3 itu benar. Jadi yang E nggak boleh dipilih karena grammarnya benar. Nah, ini preposition. Nah, reading ini teman-teman adalah bentuk verb ing, di mana verb ing ini adalah gerund. Nah, pernah saya jelasin sebelumnya, gerund itu kata kerja yang jadi kata benda.
Nah, ini are, kemudian ada akhiran ly. Ly ini adverb. Unnecessary ini adjektif. Nanti teman-teman kita akan bahas fungsi adverb, di mana adverb itu menjelaskan adjektif. Jadi adverb ini boleh di sampingnya adjektif. Kita akan bahas di skill fungsi adverb. Nah, reading ini itu kemarin yang saya bilang gerund itu kata kerja teman-teman, jadi kata benda. Nah, itu namanya gerund. Nah, misalnya verbnya verb 1 jadi verb in. Jadi misalnya read tadi ya. Read itu kan membaca ya. Kalau jadi gerund nanti jadi bacaan. Reading. Ini posisinya setelah preposition. Jadi teman-teman setelah preposition, udah tulis tadi. Di sini, nggak bisa. Jadi teman-teman setelah preposition, itu polanya bisa yang pertama noun, yang kedua noun phrase, yang ketiga noun clause, kita udah pernah bahas ya, nanti teman-teman tinggal review aja. Terus noun phrase, noun clause, gerund. Nah, ini semua keluarganya kata benda. Terus noun phrase, noun clause, gerund, sama apa lagi apa? Pronoun. Intinya sih keluarga kata benda. Kenapa? Karena ini fungsinya semuanya jadi objek. Objek ini posisinya bisa sebelum preposisi, bisa setelah preposisi. Ini sama ya, fungsi objek. Jadi kalau ada expression of quantity seperti ini, teman-teman harus lihat fungsi subjek setelah of. Jadi sum of the eye movements. Nah, kenapa pakai are bukan ngelihat sumnya, tapi ngelihat eye movements-nya. Oke, great answer guys. Lanjut ya. Ini ada yang mau tanyakan yang exercise ini? Nanti latihan lagi ya teman-teman ya. Yang belum kita bahas, yang sebelum ada exercise yang mulai kita bahas. Next, Miss. Oke, next ya. Mr. Ricky gimana? Apa bisa dipahami? Ya, Miss. The skill 23, know when to use the past with the present. Jadi kita tahu kapan menggunakan tenses past dan present secara bersamaan. Jadi past ini ditandai dengan penggunaan verb 2 atau verb 2, sedangkan present ditandai dengan penggunaan verb 1. Jadi teman-teman harus tahu bentuk dari verb 1 sama verb 2. Jadi harus baca regular verb sama irregular verb. Ini ya. Bentuk verb 1, verb 2, sama verb 3. Namun di sini kita bahasnya adalah know when to use the past with the present. Jadi kita ngebahas penggunaan past sama present. Teman-teman bisa lihat contohnya di sini, he took the money when he wants it. Nah, took ini adalah verb 2. When he wants it. Nah, wants ini adalah verb 1, teman-teman. Nah, verb 2 dan verb 1, apakah boleh digunakan bersamaan? Nah, untuk kalimat ini, pada sentence yang kedua, the second sentence, when he wants it. Nah, pada kata wants-nya ini diberikan tanda bintang. Maksudnya salah.
Kenapa tidak boleh menggunakan verb 2 dan verb 1 ketika ada when. Jadi ini khusus kalau ada when. Jadi ini note untuk penggunaan when. Jadi when ini adalah kata hubung atau konektor atau conjunction. Conjunction, teman-teman, yang conjunction when ini digunakan untuk kejadian yang bersamaan. Jadi digunakan untuk kejadian yang bersamaan. Use in the same incident. Digunakan dalam kejadian yang bersamaan. Jadi when ini teman-teman itu digunakan untuk kejadian yang bersamaan. Karena kejadiannya bersamaan, dia harus pakai tenses yang sama. Maksudnya gimana? Dia misalnya di the first sentence pakai present, pakai verb one, maka di second sentence harus pakai verb one juga atau present. Jadi sama-sama present. Atau sama-sama past. Ini khusus ya, khusus buat when aja. Kalau konektor yang lain bisa enggak. Kalau konektor yang lain tidak harus sama. Kalau when itu harus sama tensesnya karena kejadiannya bersamaan. Misalnya pakai verb 2 atau past. Maka di kalimat yang kedua, the first sentence and the second sentence have the same tense. Nah, verb 2 juga di kalimat the second sentence juga harus pakai past. Kalau misalnya the first sentence-nya pakai past. Ini ya. This sentence says that he took the money in the past. Jadi dia ngambil uangnya tuh di masa lalu. When he wants it. Dan dia menggunakan juga bisa menggunakan atau membutuhkan uang. Menggunakannya sekarang. This meaning doesn't make any sense. Jadi nggak logis katanya. It is impossible to do something in the past as a result of something you want in the present. Jadi maksudnya itu sesuatu yang udah selesai di masa lalu, kalau pakai took atau pakai verb 2, itu kejadian yang menjelaskan simple past. Jadi simple past ini, teman-teman, kejadiannya tuh udah selesai di masa lalu. Karena sudah selesai di masa lalu, udah nggak ada lagi. Terus tiba-tiba dia bilang dia menggunakan uang itu sekarang. Jadi dia nggak logis. Kayak gitu. Jadi kenapa? Karena itu tadi, karena kejadiannya bersamaan. Misalnya teman-teman bilang lah, kan bisa kita ngambil uangnya udah selesai di masa lalu dan kita simpan-simpan dulu uangnya terus kita pakai sekarang, nggak bisa. Kalau untuk tulisan bahasa Inggris, kalau misalnya ada when, ini menunjukkan bahwa kejadian itu harus terjadi secara bersamaan. Jadi harus pakai tense yang sama. Jadi kalimat benarnya ini. He took the money when he wanted it. Jadi kalau misalnya pakai verb 2 di kalimat yang pertama, kalau pakai verb 2 di kalimat yang pertama, kalimat kedua juga pakai verb 2 atau simple past. Jadi sama-sama pakai simple past atau sama-sama menggunakan simple present. Takes ini verb 1, wants ini verb 1. Takes verb 1 plus s, wants verb 1 plus s. Jadi ada when-nya. Jadi because of using one, dia harus menggunakan tenses yang sama. Because of using one, the tense
Must be same. Karena menggunakan when, tensesnya harus sama. Must be same. Nah, must be similar, same or similar. Oke, itu untuk when ya. Untuk penggunaan past dan present, ketika ada when harus digunakan tenses yang sama ketika ada when. Jadi kalau present, past. Nah, beda sama contoh ini, teman-teman. Ini adalah contoh di mana verb 1 sama verb 2 bisa digunakan bersamaan. I know that he took the money yesterday. Know adalah verb 1, di mana verb 1 digunakan pada tensi simple present, that he took the money yesterday. Took ini adalah verb 2, digunakan pada tensi simple past. Nah, di sini ada penggunaan that. Jadi kalau ada that seperti ini, boleh menggunakan verb 1 sama verb 2 secara bersamaan juga, meaningnya udah logis. Jadi logical sentence. Jadi maksudnya itu maknanya logis atau sesuai. Ini saya baru tahu sekarang kalau dulunya dia yang ngambil uang kemarin. Saya baru tahu sekarang dia ngambil uangnya kemarin. Jadi ini maknanya logis. Jadi bisa digunakan beda tenses. Maksudnya simple present sama simple past digunakan bersamaan. Di mana maknanya logis. Dia logical sentence. Tadi udah dijelasin example-nya di atas bagaimana verb 1 sama verb 2 kapan tidak boleh digunakan, kapan boleh digunakan bersamaan. Kalau tidak boleh digunakan bersamaan kalau ada when. Boleh digunakan bersamaan ketika maknanya logis. Nah, ini using the past with the present. Nah, ini rules-nya. Number 1, if you see a sentence with one verb in the past. One verb in the past ini maksudnya verb 2. And one verb in the present. Ini maksudnya verb 1. Verb 2, verb 1. The sentence is probably incorrect. Bisa jadi kalimat itu salah katanya. Bisa jadi kalimat itu salah kalau menggunakan verb 2 dan verb 1 secara bersamaan. Kemudian statement yang kedua, namun possible for a correct sentence. Jadi kemungkinan kalimat itu juga bisa jadi, yang bilang possible for a correct sentence. Kalau yang pertama bilangnya bisa jadi salah, yang kedua bilangnya bisa jadi benar. Ketika menggunakan verb 2 and verb 1 together, ketika menggunakan verb 2 dan verb 1 secara bersamaan. Dia bisa jadi salah, bisa jadi benar. Terus mana yang benar? The rules for number 3, if you see the past and present together, you must check the meaning to determine whether or not the sentence is correct. Jadi kalau yang ketiga lebih bilang untuk meyakinkan verb 2 dan verb 1 digunakan bersamaan, teman-teman harus ngecek maknanya. You must check the meaning if you see the past and present together. Okay, number 1, incorrect. Jawabannya salah, teman-teman. Jadi nanti kalau ngerjain soal TOEFL, terus ada when kayak gini, itu hati-hati. Kalau ada kayak when kayak gini, itu harus menggunakan tenses yang sama. Well, ini verb 1, as ini verb 2, jadi nggak boleh. Jadi nggak boleh digunakan, tidak boleh menggunakan tenses yang beda ketika ada when. Ini harusnya gimana? Harusnya misalnya menggunakan tell di sentence pertama, maka sentence kedua juga harus menggunakan verb 1 juga. Jadi tell ini kan verb 1. Ini udah pakai as. Ini pakai s ya, karena he ini tunggal. Nah, boleh pakai verb 2 juga. Di sentence pertama pakai verb 2, sentence kedua juga harus pakai verb 2.
Jadi optional aja ya, sesuaikan aja. Yang mana sesuaikan aja penggunaannya. Intinya nggak boleh pakai present dan past bersamaan kalau ada when. Number 2, correct. I understand that you were angry. Saya paham sekarang. Kenapa saya paham sekarang? Dulunya tuh kamu marah. Dia understand ini verb 1, were ini verb 2. Dan boleh digunakan bersamaan. Karena maknanya logis. Saya paham sekarang, kamu dulunya marah. Kayak gitu. Oke guys. Ini logical sentence. Next number. Coba dijawab ya teman-teman. 3 to 5. Incorrect, Miss. Incorrect. Iya, Mr. Iqbal benar ya. Oke, incorrect. Should be. Tiganya go apa ya? When ya? Iya, pakai when. Ini teman-teman ada when di sini. Nah, he was. Was ini adalah verb 2-nya dari be. Ya udah kalau berarti pakai simple past. Nah, kalau simple past di kalimat pertama, kalimat kedua juga harus simple past. Juga kita ubah ke verb 2 simple past. Gitu. Okay, great answer. Incorrect. Number 4. Incorrect, Miss. Iya, incorrect. Benar banget bisa. Should be. Be last semester he read 7 book and what ya? Verb to-nya read itu. Iya, verb-nya. Ini adalah semester, teman-teman. Jadi kalau ada last kayak gini, ini keterangan waktu untuk time expression of simple past. Nanti kita bahas ya di skill 35. Skill 35. Jadi kalau ada last kayak gini, last semester ini menunjukkan bahwa keterangan waktunya lampau. Jadi kalau ada keterangan waktu lampau harus menggunakan verb 2. Ini verb 1, ini verb 2. Jadi kesalahannya di read. Harus pakai read aja. Pakai bentuk verb 2-nya. Ini jawabannya salah. Ini sama-sama pakai simple past. Ini ada N-nya. Oke, great answer. Number 5, ada yang mau coba jawab? Apa jawaban nomor 5? Ini ada. Ada yang mau jawab? Incorrect ya, Miss? Incorrect. Iya, jawabannya salah. Salahnya di mana, Mas Iqbal? Di sana? When? Steve wakes verb 1 harusnya he goes. Iya, he goes. Iya. Kok pakai goes? Ya, teman-teman lihat di sini wakes. Wakes ini verb 1 plus s. Ini digunakan pada tense simple present. Jadi Steve ini bangun setiap
pagi karena dia mau pergi kerja lebih awal. Seandainya teman-teman pakai when, kenapa salah? Nanti gini maknanya, bangunnya sekarang, pergi kerjanya udah selesai. Gitu. Kejadiannya udah selesai kalau simple past. Dan udah selesai di masa lalu. Kan nanti maknanya nggak nyambung. Kenapa dia bangun setiap pagi? Karena dia mau pergi kerja juga setiap pagi, gitu maksudnya. Jadi harus pakai present juga. Dia harus pakai simple present juga. Dia nggak boleh pakai simple past. Nah itu tadi, gimana cara menentukannya? Nah harus ngecek maknanya lagi. Kalau ini sebab akibat ya. Okay, great answer. Number 6. Oh iya, lupa. Ini assignment ya. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Yang number 7 dong, Miss, itu kan pakai he is telling the teacher why he did not have time to finish his homework. Itu bener ya? Iya, benar misalnya. Kan dia jelasin ke gurunya sekarang. Kenapa dulu dia nggak ngerjain tugas. Oh, iya. Iya kan? Kalau lihat dari kata per kata ya bener, iya, tapi kan kita lagi bahasnya kayak harus sejajar gitu, aku jadi bingung. Oh iya. Jadi dia kayak lebih ke makna sih, logis nggak kayak gitu. Iya. Ini fleksibel, ini ada why, ada because. Why? Because ini adalah conjunction lain. Intinya selain when lah. Selain when itu kita boleh menggunakan verb 1, verb 2 bersamaan dengan melihat maknanya lagi. Harus lihat maknanya lagi, meaningnya. Meaningnya logis nggak kayak gitu. Dan ingat teman-teman, untuk simple present itu kejadiannya berlangsung sekarang. Kalau simple past kejadiannya di masa lalu. Jadi kayak harus make sense gitu. Harus kayak, oh nyambung nggak sih ini kejadian sekarang sama masa lalu. Kayak nomor 5 ini kan kejadian sekarang sama masa lalu nggak nyambung. Bangun pagi, bangun setiap pagi, tapi kerjanya udah selesai, kan nggak nyambung kayak gitu. Kalau lihat nomor 2 teman-teman, ini nyambung karena maknanya tuh dia tuh baru paham sekarang, kenapa misalnya temannya tuh marah dulunya kayak gitu, jadi dia nyambung, make sense pada meaningnya. Oke guys, nanti kerjakan ya 6 to 10. Number 2 tuh sama kayak number 9 gitu ya, Miss. Tom keeps studying hard because he is intended. Iya. Jadi dia punya niatnya di masa lalu dulu ya. Bener banget misalnya. Oh ya, oke. Kayak nomor mana? Nomor 9 kan? 9 enggak? Ya, beda. Beda. Oh, Coba lihat maknanya. dia belajar sekarang. Dia belajar dengan tekunnya sekarang. Tapi niatnya udah selesai di masa lalu. Nggak nyambung kan? Iya. Iya, nggak boleh berarti. Berarti itu incorrect harusnya. Iya, incorrect. Jadi kan belajarnya sekarang. Kenapa dia tuh belajar tekun sekarang? Karena dia mau sekolah kedokteran gigi. Niatnya, jadi kayak niat sama usahanya bersamaan. Jadi harus pakai tenses yang sama. Jadi harusnya intentnya diganti. Intens, ya. Oke, pakai intens. Jadi ini verb 1, ini juga verb 1. Ini harus sama tensesnya. Tom belajar dengan giat karena dia berniat untuk sekolah kedokteran gigi.
untuk pendidikan di bidang kedokteran gigi. Atau ini ya, intinya tenaga medis yang berkaitan sama itu gigi, dental school. Oke guys, next ya. Oke, Miss. Oke, Miss. Nah, skill J4, skill 34, I use have and had correctly. Ini penggunaan have dan had. Di have dan had ini digunakan pada tenses yang beda tentunya, meskipun mirip ya. Ini agak ada kayak sama bentuknya ya. Karena sama-sama anggotanya have. Have sama had. Nah, untuk have sendiri digunakan pada tenses present perfect. Ini ya, present perfect. Di have ini digunakan pada tenses present perfect, di mana have ini diikuti sama past participle atau verb to be. Nah, sedangkan past perfect untuk penggunaan had itu digunakan pada tenses past perfect, di mana had ini diikuti sama verb to be juga. Dua tenses ini hampir 90% digunakan pada soal TOEFL. Jadi teman-teman harus bisa membedakan fungsi yang digunakan pada sentence tersebut atau tenses ini digunakan pada soal TOEFL, teman-teman harus tahu fungsinya. Fungsi dari tenses present perfect dan past perfect. Jadi mereka punya penggunaan yang berbeda dan teman-teman harus bisa membedakannya. Membedakan antara fungsi present perfect sama past perfect. Di present perfect ditandai dengan penggunaan bentuk verb have plus verb to be, sedangkan past perfect itu had plus verb to be. Nah, bagaimana fungsi dari dua tenses ini? Nah, ini teman-teman present perfect yaitu bentuknya have plus verb to be, di mana mengarah pada kejadian dari masa lalu. Ini kejadiannya di masa lalu dan masih terjadi sampai sekarang. Jadi teman-teman, kalau kalimat itu menjelaskan kejadian di masa lalu dan masih terjadi sampai sekarang, maka tenses yang digunakan adalah present perfect. Example-nya, Sue has lived in Los Angeles for 10 years. Di has lived di sini adalah tenses present perfect. Sue, jadi ini maknanya Sue ini udah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun. Dari dulu sampai sekarang. Jadi dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang itu sudah selama 10 tahun. This sentence means that Sue has lived in Los Angeles for the 10 years up to now. According to this sentence, Sue is still living in Los Angeles. Jadi present perfect itu teman-teman kejadian di masa lalu dan masih terjadi sampai sekarang. Jadi kalau ditanya apa masih tinggal sekarang masih di Los Angeles nggak? Iya, masih di Los Angeles. Karena present perfect itu menyatakan sesuatu yang terjadi di masa lalu dan masih terjadi sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lagi, because the present perfect refers to a period of time from the past until the present. Jadi karena present perfect ini, itu ngejelasin kejadian di masa lalu sampai sekarang, itu tidak benar jika tenses present perfect hanya menjelaskan kejadian masa lalu. Jadi tidak benar, teman-teman, kalau present perfect itu hanya menjelaskan kejadian masa lalu. Jadi present perfect itu kejadian masa lalu dan masih terjadi sampai sekarang. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa present perfect itu hanya kejadian masa lalu. Nah, itu adalah pemahaman yang keliru atau salah. At the start of the 19th century, ini contohnya. At the start of the 19th century, di awal abad ke-19, Thomas Jefferson has become President of the United States. Nah, perhatikan has become, ini adalah penggunaan tenses present perfect.
namun diberikan tanda bintang maksudnya salah. Kenapa salah? Karena teman-teman ini kejadiannya di abad ke-19. Kalau pakai has become itu menjelaskan kejadian di masa lalu sampai sekarang. Nanti kalimat ini maknanya adalah Thomas Jefferson itu dari dulu sampai sekarang, sampai 2022 ini, itu jadi presiden US, kan nggak mungkin. Karena ini karena kejadiannya ini berlangsung pada awal abad 19, tentunya itu di masa lalu. Jadi ini pakainya simple past. Dia nggak boleh menggunakan present perfect. Abad ke-19 itu udah terjadi di masa lalu dan udah selesai, jadi nggak boleh menggunakan present perfect. Ini pakai verb 2 aja pada verbnya, yaitu became. Gitu. Kemudian ada example lagi, every time Jim work on his car, he has improved it. Nah, work ini adalah penggunaan verb 2 atau tensesnya simple past. Has improved ini penggunaan has plus verb 3. Tensesnya adalah present perfect. Nah, perhatikan simple past sama present perfect, teman-teman tidak bisa digunakan secara bersamaan. Kenapa? Karena simple past itu kejadiannya udah selesai. Kejadiannya udah selesai, kemudian tiba-tiba dijelaskan sama present perfect yang masih terjadi sampai sekarang. Jadi kayak gini maknanya, Jim ini work on his car, jadi dia selalu menggunakan mobilnya. Karena dia selalu menggunakan mobilnya, dia selalu memperbarui atau meningkatkan atau memperbarui atau memperbaiki mobilnya. Jadi ini karena kejadiannya di simple past, karena dia selalu menggunakan mobilnya untuk bekerja, jadi dia selalu memperbaiki mobilnya. Jadi kejadiannya udah selesai nih, mobilnya dia selalu pakai mobilnya. Kemudian udah selesai di masa lalu, kemudian dibilang masih diperbaiki sampai sekarang. Jadi nggak nyambung di penggunaan simple past sama present perfect. Jadi kalau misalnya dia selalu menggunakan mobilnya di masa lalu, ini ada every time nih, tapi ini terjadinya di masa lalu. Jadi kalau dia selalu menggunakan mobilnya, ya udah dia selalu perbaiki, tapi kejadiannya di masa lalu juga. Jadi ini nggak pakai present perfect, tapi pakainya simple past juga. Intinya gimana? Intinya sebenarnya tidak boleh menggunakan simple past sama present perfect secara bersamaan. Harus menggunakan simple past dengan simple past. Jadi simple past ini berarti dia harusnya pakai improve aja. Oke, improve. Oke, verb 2. Kenapa? Karena sama-sama di masa lalu. Sekali lagi, simple past tidak bisa digunakan bersamaan dengan present perfect. Karena nanti maknanya tuh nggak nyambung. Kayak gitu. Jadi kalau simple past sama simple past aja. Sama tenses past aja. Kayak gitu. Nah, terus untuk penggunaan past perfect. Nah, untuk past perfect di sini, past perfect ini ditandai dengan penggunaan had plus verb 3, di mana dia menjelaskan kejadian yang dimulai dari masa lalu, kejadiannya di masa lalu dan berakhir juga di masa lalu. Jadi kejadiannya itu berlangsung di masa lalu dan selesai juga di masa lalu. Ini ya, Sue had lived in Los Angeles for 10 years. Nah, had lived ini adalah past perfect, di mana ini menjelaskan bahwa Los Angeles, jadi selama 10 tahun. Jadi ini Sue ini udah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun, udah terjadi di masa lalu dan udah selesai di masa lalu. Now when she moved to San Diego. Nah, had lived ini tensesnya past perfect. Di penggunaan tenses dalam kalimat sama-sama menggunakan simple past atau past perfect. Past perfect digunakan bersama dengan simple past. Ini ada move ini simple past.
Jadi past perfect ini teman-teman kejadian pertama, simple past ini kejadian kedua. Jadi dia udah selesai tinggal di Los Angeles, baru dia pindah ke San Diego. Jadi tinggal di Los Angeles ini adalah kejadian pertama, kejadian keduanya adalah pindah ke San Diego. Dan aturan penggunaan tenses, kalau menggunakan past perfect, maka pasangannya simple past. Atau kalau menggunakan simple past, pasangannya sesama simple past. Gitu. Nah, perfect ini adalah kejadian lampau, teman-teman. Kejadian lampau. Dari masa lampau. Di past perfect ini lebih lampau dari simple past. Maksudnya gimana? Kayak misalnya masa lampau itu misalnya tahun 80-an. Ketika kita menggunakan past perfect, maka lebih lampau dari tahun 80-an. Misalnya tahun 70-an atau 60-an. Nah, itu kita menggunakan past perfect. Di past perfect ini menjelaskan kejadian masa lalu, tapi lebih lampau dari masa lalu. Kalau simple past hanya menjelaskan kejadian masa lalu. Tapi yang lebih lampau dari masa lalu adalah past perfect. Because the past perfect begins in the past and ends in the past, it is generally not correct in the same sentence with the present tense. Jadi teman-teman, karena past perfect ini kejadian di masa lalu dan sangat lampau, tidak bisa digunakan bersamaan dengan tenses yang present. Jadi nggak boleh kita gunakan dengan tenses yang present. Di past perfect ini udah sangat lampau nih. Jadi nggak boleh not correct in the same sentence with the present. Jadi nggak benar kalau misalnya disandingkan atau digunakan bersamaan dengan present tense. Example-nya ini, had finished ini past perfect. Collects ini simple present. Nanti maknanya kayak gini, teman-teman. Ujiannya tuh udah selesai di masa lalu dan udah lampau banget. Misalnya gimana? Misalnya nih, ujiannya nih tahun 90-an. Tapi gurunya ngumpulin lembar ujiannya sekarang. Kan gak nyambung. Kayak gitu. Jadi past perfect sama simple present tidak boleh digunakan bersamaan. Doesn't make any sense. Jadi nggak logis maknanya. Terus gimana? Ya udah harus pakai simple past. Jadi kalau past perfect itu pasangannya sama simple past. Yaitu collected. Jadi nggak boleh pakai simple present. Misalnya ujiannya tahun 90-an. Tapi ngumpulin lembar ujiannya 2022, kan nggak nyambung ya. Kayak gitu. Kalau simple past, itu masih kejadiannya di masa lalu. Seputar masa lalu. Seputar masa lampau. Jadi ujiannya had past perfect ini pasangannya selalu sama simple past. Dan past perfect selalu kejadian pertama, simple past selalu kejadian yang kedua. Oke, next. Nah, ini teman-teman, following chart outlines the use of the present perfect and the past perfect. Nah, untuk present perfect tadi yang udah saya jelasin, bentuknya adalah have plus verb 3, di mana maknanya atau meaningnya adalah kejadian masa lalu dan masih terjadi sampai sekarang. Untuk penggunaannya tidak boleh digunakan bersamaan dengan tenses simple past. Nah, untuk present perfect itu teman-teman penggunaan tensesnya dalam kalimat, terutama di soal TOEFL. Jadi kalau teman-teman menemukan tenses present perfect, di mana bentuknya adalah have plus verb 3. Untuk tenses present perfect sendiri, pada sentence, itu penggunaannya, jadi kalau ada present perfect, plus konektor, nanti digunakan bersamaan dengan simple present. Jadi sama-sama tenses yang present.
Di mana present perfect selalu kejadian pertama, simple present selalu kejadian kedua. Jadi perfect itu teman-teman selalu kejadian pertama, simple selalu kejadian kedua. Nah, teman-teman lihat di sini untuk penggunaannya not with a past tense. Terus ada tanda bintang 2. Ini ada bintang 2 di tabelnya. Except when the time expression since. Tapi ada pengecualian. Kan di sini bilangnya present perfect itu not with a past tense. Tidak boleh digunakan bersamaan dengan tenses yang past. Tapi diberikan tanda bintang. Tanda bintangnya di sini ada except. Except itu pengecualian. Pengecualian kalau ada konektor berupa since. Kalau ada konektor berupa since, boleh pakai simple past. Jadi rumusnya kayak gini. Di present perfect, present perfect itu teman-teman tidak boleh digunakan dengan simple past, tapi ada pengecualian khusus untuk konektor since. Jadi kalau ada since, khusus ada since aja. Kalau nggak pakai since nggak boleh. Jadi kalau misalnya dia pakai since baru bisa menggunakan simple past setelahnya. Kayak gini. Kayak gitu ya guys. Jadi pengecualian aja. Pengecualian aja kalau pakai since. Cuman boleh pakai since mempertemukan tenses present perfect sama simple past. Kalau pakai konektor yang lain nggak boleh. Kenapa? Kalau pakai konektor yang lain itu harus pakainya simple present. Kayak gitu. Nah, untuk past perfect teman-teman, ini past perfect itu bentuknya high plus verb 3, di mana meaningnya adalah kejadian di masa lampau, before past up to past. Jadi maksudnya kejadian masa lampau sebelum masa lampau. Jadi masa lampau tapi masa lalu, tapi lebih lampau lagi dari masa lalu. Kejadian di masa lalu tapi lebih lampau dari masa lalu. Tidak boleh digunakan bersamaan dengan tenses yang present. Jadi nggak boleh ya teman-teman menggunakan past perfect dengan present tense. Jadi gimana bentuknya? Tadi udah dibahas di contoh tadi di atas. Jadi kalau menggunakan past perfect, terus diikuti sama konektor, maka setelahnya menggunakan simple past. Kayak gitu. Dimana past perfect ini selalu kejadian pertama, simple past selalu kejadian kedua. Nah, ini untuk penggunaan present perfect sama past perfect, teman-teman. Terus ada pengecualian untuk penggunaan after sama before. Ini note. Untuk after, teman-teman, sama before. Jadi untuk after, konektor after, teman-teman. Kalau menggunakan after, maka penggunaan past perfect dan present perfect seperti ini. Jadi kalau misalnya menggunakan present perfect, ini nanti polanya seperti ini. Di after ini teman-teman selalu diikuti sama kejadian yang pertama dulu. Di after ini teman-teman selalu diikuti sama kejadian yang pertama, yaitu perfect dulu baru simple. After itu selalu diikuti sama perfect dulu, baru simple. Sedangkan before itu harus diikuti sama simple dulu, baru perfect. Jadi kalau ada before, itu selalu diikuti sama, simple ini kejadian kedua. Kalau ada after, selalu diikuti sama perfect dulu, baru simple. Kalau ada before, diikuti sama simple dulu, baru perfect. Nah, ingat, perfect itu selalu kejadian pertama, simple itu selalu kejadian kedua. Ini nanti rumusnya kayak gini. Jadi kalau pakai after, teman-teman, misalnya present perfect.
sorry. Misalnya after plus present perfect koma simple present. Atau bisa polanya dibalik, simple present plus after plus present perfect. Nah, kayak gitu. Intinya adalah setelah after harus perfect dulu, baru simple. Perfect kejadian pertama, simple kejadian kedua. Nah, sedangkan untuk before, jadi ini catatan aja, ini untuk after sama untuk before. Dia ada mana itu bisa? Untuk before, teman-teman, oh ya, ini juga berlaku untuk past perfect. Bentar ya, saya hapus dulu. Ini pindahin ke bawah aja ya. Ini tulis di sini aja. Jadi misalnya kalau pakai after, teman-teman, after plus present perfect, koma simple present. Atau bisa dibalik, simple present plus after plus present perfect. Ini setelah after diikuti kejadian pertama, simple present kejadian kedua. Nah, ini untuk past perfect. Past perfect itu kalau ada after, sama past perfect dulu, baru diikuti sama simple past. Atau dibalik, simple past plus after plus past perfect. Nah, kalau ini present perfect, ini past perfect. Ini khusus untuk penggunaan konektor after. Di after ini, teman-teman, bisa di awal, bisa di tengah. Kalau di awal, jangan lupa ada koma. Kalau di tengah, nggak ada komanya. Jadi, after itu, teman-teman selalu diikuti sama perfect dulu. Kalau before, selalu diikuti sama simple. Kalau after, selalu diikuti kejadian pertama. Kalau before, selalu diikuti sama kejadian kedua. Nah, ini untuk after. Nah, sekarang kita ke before. Karena khusus dua konektor ini aja, beda. Nah, udah after, sekarang kita ke before. Nah, kalau pakai before, teman-teman, itu harus diikuti sama simple dulu. Before plus simple present, comma, present perfect.
Atau bisa before-nya di tengah. Jadi present perfect dulu. Present perfect plus before plus simple present. Sama yang ini juga before plus simple past, koma past perfect. Atau past perfect plus before plus simple past. Ya itu teman-teman. Ya, jadi kalau ada before, teman-teman harus diikuti sama simple dulu. Simple itu kejadian kedua. Present perfect kejadian pertama. Simple selalu kejadian kedua, perfect selalu kejadian pertama. Contoh sederhananya kayak gini. Setelah sarapan, saya ke kantor. Nah, perhatikan teman-teman, sarapan ini kejadian pertama, ke kantornya kejadian kedua. Jadi setelah sarapan, jadi sarapan dulu, baru dia ke kantor. Nah, beda sama pakai kata sebelum. Sebelum itu harus diikuti sama kejadian kedua dulu. Sebelum saya ke kantor, saya sarapan. Sebelum saya ke kantor. Jadi ke kantornya itu kejadian yang kedua. Kejadian pertamanya adalah sarapan dulu. Kayak gitu. Makanya kalau misalnya ada after, itu harus diikuti sama perfect dulu. Sedangkan kalau ada kata sebelum, itu sebaiknya, bukan sebaiknya sih, aturannya diikuti sama simple. Nah, menyesuaikan aja. Apakah simple present atau simple past? Apakah present perfect atau past perfect? Nah, ini ya, udah ini dituliskan di sini. Ya kalau yang ini ya, agak materinya lumayan lah ya. Iya, Miss. Jadi teman-teman hati-hati ya sama penggunaan after sama before. Jadi kalau ada after, itu selalu diikuti sama perfect dulu, sedangkan before selalu diikuti sama simple dulu. Dan rata-rata di soal TOEFL itu pakai tenses yang sama. Misalnya past perfect berarti nanti pasangannya simple past. Kalau misalnya present perfect berarti pasangannya simple present. Sama penggunaan after sama before. Ini khusus after sama before. Kalau konektor yang lainnya tidak ada pengkhususan. Oke, kita ke exercise-nya. Number one, correct guys. I have always liked the designs that are on the cover. Have like, nah ini ada have plus verb 3. Nah, tensesnya itu teman-teman adalah present perfect. Ingat, present perfect itu pasangannya itu sama simple present. That are on the cover. That are on the cover. Nah, that are on the cover adalah simple present pada adjective clause. Present perfect kejadian pertama, simple present kejadian kedua. Makanya jawabannya benar. Nanti di soal TOEFL kayak gitu, teman-teman. Jadi perhatikan tenses perfect sama simple-nya. Jadi ingat, kalau misalnya ada present perfect, kalau ada present perfect, plus konektor, ya udah pasangannya sama simple present. Ini always kayak selalu seperti ini. Kalau misalnya dia menggunakan kalau misalnya present perfect digunakan bersamaan dengan simple past, ingat itu harus pakai since. Cuman boleh pakai since aja ya, yang lain nggak boleh.
Nah, kayak gini. Kalau past perfect itu wajib banget diikuti sama simple past. Itu udah mutlak. Tidak boleh digunakan bersamaan dengan tenses yang present. Nanti maknanya nggak logis. It doesn't make any sense for the sentence. Number 2, incorrect. Because her proposal had been rejected. Nah, had been plus verb 3, ini adalah tenses past perfect passive. Ini tensesnya past perfect. Nah, ingat perfect itu selalu kejadian pertama. Nah, she is depressed, ini adalah simple present. Simple selalu kejadian kedua, tapi salah. Nggak boleh tidak boleh menggunakan past perfect dan simple present secara bersamaan. Makanya jawabannya incorrect. Ini gimana benernya? Ya udah harus menggunakan simple past. Dia nggak boleh pakai is, pakainya was. Pakainya simple past, di mana simple past adalah kejadian kedua. Jadi kejadian pertamanya adalah proposalnya ditolak, kejadian keduanya adalah dia depresi. Jadi kejadian pertama sama kejadian kedua itu teman-teman harus lihat tensesnya. Ingat kalau past perfect itu selalu sama simple past. Oke. Coba dijawab dulu number 3 to 5. Incorrect, Miss. Iya, incorrect. Should be? Stars. Iya, Yang starts. belakang. Benar banget. Jawabannya incorrect. Have registered, ini tensesnya present. Present perfect. Ingat, kalau ada present perfect itu selalu kejadian pertama. Ini ada kata before. Di before itu, jadi after itu always diikuti sama perfect dulu. Kalau before itu always selalu diikuti sama simple. Nah, started ini simple past. Ingat, present perfect boleh digunakan bersama dengan simple past, tapi ada syaratnya, harus ada since. Kalau nggak ada since, nggak boleh. Ini pakai before, jadi nggak boleh menggunakan present perfect sama simple past kalau ada before. Terus gimana? Ya udah, harus menggunakan satu tenses, harus menggunakan simple present. He starts. Dia pakainya starts. Gitu. The semester starts. Dia nggak boleh pakai simple past ya, teman-teman. Present perfect tidak boleh digunakan bersamaan dengan simple past kalau menggunakan connector selain since. Before ini adalah connector selain since. Oke, great answer, Mr. Iqbal. Number 4. Dia mau jawab? Correct, Miss. Mr. Ricky, correct. Iya, benar banget. Correct. Jawabannya benar. Nah, ini had purchase, teman-teman. Ini tensesnya past perfect. Past perfect itu kejadian pertama. Contacted, ini verb 2. Verb 2 ini tensesnya simple past. Simple past selalu kejadian kedua. Jadi dia beli mobilnya dulu, kejadian pertama. Kejadian kedua baru dia hubungi asuransi, pihak asuransinya. Ini past perfect pasangannya simple past. Oh ya teman-teman, ini kan saya nulisnya konektornya di tengah ya. Boleh memindahkan konektornya di awal. Jadi nggak selamanya konektornya di tengah, boleh di awal, boleh di tengah, sesuaiin aja. Disesuaikan saja.
posisi konektornya, tapi penggunaan tensisnya harus seperti ini yang saya tulis. Di konektornya bisa di awal, bisa di tengah. Oke guys, number 5. Correct. Oh, Miss Wani jawabannya? Incorrect, Miss. Incorrect. Ya, Incorrect. correct. Jawabannya salah. Finish. Ya harusnya finish it. Ya pakai Iya, id. finish it. Bener banget. Ini ada head finish. Ini tensisnya pas. Past perfect. Past perfect ini teman-teman adalah kejadian pertama. Nah, kejadian kedua pakai simple present yang nggak boleh. Harus menggunakan simple past. Kenapa? Karena pakai when. Past perfect. Kok pakai when sih? I'm sorry. Past perfect memang pasangannya simple past, jadi nggak boleh pakai simple present. Nggak ada ya aturannya, ini konektornya. You finish it the reports. Kayak gitu guys. Oke, ada yang mau ditanyakan ini teman-teman? Ini disesuaikan aja ya. Misalnya yang present perfect tadi posisi konektornya di awal. Berarti nanti kalau misalnya ada konektornya di awal plus present perfect. Ya, konektor present perfect. Simple present. Konektor simple present. Ya, disesuaikan saja. Bisa fleksibel juga dia. Konektor, sorry, salah ya, dibalik. Konektor plus simple present, comma present perfect. Gitu ya. Since plus simple past, comma past perfect. Oke. Sorry. Past perfect, present perfect. Nggak fokus. Nah, ini teman-teman kalau konektornya di awal ya. Kan ini ngebahasnya konektornya di tengah. Ini konektornya di awal. Sama yang ini yang past perfect ya. Di kalau past perfect berarti konektornya di awal plus simple past, koma past perfect. Atau konektor plus simple past, koma simple past. Nah, sesuaiin aja ya. Tapi ingat ini ya, catatan khusus untuk after sama before. After itu harus perfect dulu, before itu harus simple dulu. Oke guys. Coba satu lagi ya, number 6. Is number 8 aja boleh nggak? Contoh satu lagi. Nomor berapa guys? Nomor 8. 8. Nomor 8 gimana Miss Wani? Apa jawabannya Miss Wani? Itu kan habis after harusnya Perfect. perfect ya. Iya. Harusnya Itu. ini kan simple past ya. Iya. Nggak boleh. Kalau ada after harus pakai perfect. Berarti ubah ke Perfect. past perfect. Third, the fourth. Nanti gini, kalau dia pakai simple past nanti kejadian ke 2.
Ini nanti past perfect yang ini nanti kejadian pertama. Nanti dihitungnya kejadian kedua, suaranya dihitung kejadian kedua. Ditentukan yang menangnya kejadian pertama. Kan terbalik kan? Iya. Jadi harusnya diubah tensisnya. Ubah ke past perfect. Had been Counted. counted. Ini past perfect. Past perfect. Kejadian pertama. Had been-nya diubah pakai was. Was determined. Lah, kenapa pakai was determined? Ini teman-teman, ini tensis pasif. Ini past perfect pasif, had been counted. Ini simple past pasif. Ini simple past kejadian kedua. Dan meaning-nya tuh, penggunaan tensisnya tuh pasif. Setelah suaranya dihitung, ditentukan bahwa Steve adalah pemenangnya. Jadi suaranya dihitung itu kejadian pertama. Ditentukan yang menangnya kejadian kedua. Karena dihitung itu kejadian pertama, jadi nggak boleh teman-teman menggunakan tensi simple past. Harus menggunakan tensis past perfect. Past perfect itu penggunaan verb-nya adalah had plus been plus verb 3. Sedangkan simple past di sini adalah simple past pasif, di mana menggunakan be plus verb 3. Was determined. Kenapa pakai was? Karena it. Kenapa pakai had been? Karena past perfect. Past perfect digunakan untuk semua subjek. Coach nggak ada masalah. Ini jawabannya sini salah. Gitu. Ini assignment ya. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Mau tanya, Miss. Iya, Miss Riki. Jadi konektornya itu bisa dibolak-balik tengah depan gitu. Iya, Atau boleh belakang tengah, gitu. boleh di depan. Iya. Fleksibel aja. Tapi khusus ini ya, khusus after sama before hati-hati ya. Oke. Iya. Selain after sama before itu dia fleksibel teman-teman. Jadi penggunaan tensisnya boleh sebelah kiri, sebelah kanan. Tapi after sama before nggak bisa. Kalau after harus perfect dulu, kalau before harus simple dulu. Gitu. Ini ada tambahan sih, maksudnya setelah after perfect baru simple. Before simple baru perfect. Tambahannya gitu. Ini tambah simple di sini. Ini tambah perfect. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti di soal TOEFL itu nih sering disalahin tensisnya. Jadi hati-hati aja untuk penggunaan tensis perfect sama simple. Terutama pas perfect sama present perfect. Sering disalahkan tensisnya. Jadi teman-teman lihat nanti pelajari lagi bentuk tensis aktif, pasif, nominal, present perfect sama past perfect. Okay guys, can we move to next skill? Satu skill lagi. Nah, gimana teman-teman? Bisa lanjut? Yes, Miss. Oke. Yes, Miss. Lanjut ya, satu skill lagi. Ini skillnya lebih mudah.
Use the correct tense with time expression. Jadi penggunaan tenses berdasarkan time expression. Time expression ini adalah keterangan waktu yang digunakan khusus pada tenses-tenses tertentu yang bisa menjadi petunjuk penggunaan verb yang benar pada tensesnya itu apa. Jadi tenses itu teman-teman berkaitan dengan penggunaan verb. Jadi jangan lupa dikuasai tensesnya baik aktif, pasif maupun nominal. Jadi tenses ini bentuk verb-nya itu bisa sesuai dengan penggunaan time expression atau keterangan waktunya. Di soal TOEFL, teman-teman itu sering banget menggunakan 3 tenses ini. Past perfect, simple past, sama present perfect. Nah, sering banget menggunakan 3 tenses ini. Nah, teman-teman harus menyesuaikan tensesnya. Jadi, tenses sekali lagi berhubungan sama bentuk verb. Jadi, wajib banget menguasai rumus tenses aktif, pasif, nominal. Minimal bentuk verbnya. Jadi, teman-teman harus menguasai bentuk verbnya. Nah, bentuk verbnya itu ada aktif, pasif, sama nominal. Ini udah saya send file di ini ya. Cuman bentuk verbnya aja. Jadi kalau aktif ini teman-teman past perfect itu ditandai dengan penggunaan had plus verb to be. Pasif had plus been plus verb to be. Nominal had plus been plus bisa diikuti sama adverb atau adjektif atau noun. Adverb, adjektif, atau noun. Gitu. Jadi ketika teman-teman menemukan jenis verb seperti ini, maka time expression yang digunakan pada kalimat adalah nanti ada by diikuti sama keterangan waktu. Nah, intinya ini example aja. Jadi keterangan waktunya bisa berubah-ubah. Sama untuk simple past juga, teman-teman harus menguasai bentuk verbnya, baik aktif, pasif, maupun nominal. Jadi kalau aktif, itu menggunakan verb 2. Kalau pasif, simple past itu bentuk verbnya adalah was atau were, plus verb 3. Sedangkan nominal, pada simple past, itu bentuk verbnya adalah was atau were, plus bisa adverb atau adjektif atau noun. Bentar. Kalau pasif tadi was atau were plus verb 3. Nah, kalau nominal itu was atau were plus bisa adverb, bisa adjektif, bisa noun. Jadi pilihan aja. Nah, ketika teman-teman menemukan bentuk verb ini, maka penggunaan time expression-nya ada keterangan waktu itu years. To years ini bisa berubah-ubah. Kemudian diikuti sama ago. Nah, ago ini adalah petunjuk bahwa time expression ini adalah miliknya simple past. Jadi kalau teman-teman di soal TOEFL di soal written expression mendapatkan time expression ago, maka penggunaan verbnya adalah simple past. Dan ingat, simple past itu bentuk verbnya kalau aktif verb 2, kalau pasif was were plus verb 3, nominal was were plus adverb, adjective, or noun. Biasanya nanti di soal TOEFL itu disalahkan bentuk verbnya. Biasanya. Kemudian bentuk time expression yang kedua pada simple past adalah last. Last diikuti sama keterangan waktu. Year ini bisa berubah-ubah. Kemudian ada, kalau last ini always ada, ini tergantung kalimat, tapi selalu digunakan, sama in juga. Diikuti sama keterangan waktu. Jadi ago, last, sama in, ini adalah petunjuk bahwa kalimat itu menggunakan tensi simple past. Untuk simple past sendiri, teman-teman harus lihat bentuk verbnya, aktif, pasif, maupun nominal. Sama, untuk present perfect juga seperti itu, harus lihat aktif, pasif, sama nominal. Nah, aktif itu bentuknya adalah have atau has plus verb 3.
Nah, pasif to have or has plus been plus verb 3. Nah, nominal itu have or has plus been plus bisa. Yang pertama bisa diikuti sama adverb, kemudian adjektif atau noun. Jadi optional aja. Nah, kalau menemukan bentuk verb ini, maka untuk present perfect time expression-nya yang pertama since diikuti sama keterangan waktu atau lately. Number 1, correct. The phone rang incessantly last night. Nah, perhatikan di sini ada last night, ada last, kemudian ada night. Ini adalah time expression of simple past. Nah, setelah tahu, oh ini time expression-nya simple past, berarti teman-teman cek verb-nya, apakah udah menggunakan verb 2 atau menggunakan bentuk aktif pasif atau nominal pada simple past. Nah, wrong ini adalah verb 2. Makanya jawabannya benar karena verb 2 adalah tenses dari simple past. Simple past itu time expression-nya ada contohnya adalah kayak gini. And then number 2 incorrect. They have finished contacting everyone by phone yesterday. Nah, ada have finished. Nah, kalau menggunakan have plus verb 3 seperti ini, maka tensesnya adalah present perfect. Nah, lihat time expression-nya. Ini ada by diikuti sama keterangan waktu. By for yesterday ini adalah time expression of past perfect. Nah, time expression of past perfect. Jadi harus menggunakan tenses yang harus menggunakan verb miliknya past perfect. Nah, ini present perfect, nggak boleh. Kenapa? Karena harus menggunakan past perfect. Jadi nggak boleh pakai have, pakainya had. Kayak gitu. Jadi harusnya pakai past perfect. Kayak gitu. 3 to 5. Coba dikerjakan dulu, teman-teman. Incorrect ya, Miss. Iya, benar banget. Incorrect. Should be apa, Mr. Iqbal? Had arrived. Had arrived. Nah, in 1612 ini time expression of simple Past. past. Jadi simple past itu pakainya verb 2 aja. Di have-nya hilangin. Ini arrive-nya jadi verb 2. Kayak gitu. Kalau misalnya had arrived, nanti past perfect-nya Iqbal. Oke, Miss. Oke, jadi ini jawabannya benar banget, salah. Incorrect. Number 4. Oh ya, number 4 ini teman-teman, ini ada since ya. Was past, ini teman-teman, tensesnya simple past, pasif. Has been, ini tensesnya present perfect. Lah, kenapa nggak sama dengan table? Nah, teman-teman, kalau ada since, nih ya. Kalau ada since, memang digunakan pada tenses present perfect. Jadi ini tadi yang saya jelasin sebelumnya. Jadi kalau ada connector since, maka harus diikuti sama simple past dulu. Kalau berupa kalimat. Baru diikuti lagi sama present perfect. Nah, perhatikan ini teman-teman simple past ini dia berupa klausa atau sentence. Tapi sentence-nya itu past. Kalau di sini teman-teman lihat since ini diikuti sama number. Jadi dalam bentuk angka, angkanya juga pas. Jadi boleh menggunakan setelah since boleh menggunakan angka yang lampau atau menggunakan kalimat yang lampau gitu. Ini juga yang tadi kita bahas di skill 34. Ini jawabannya di sini benar. Since, simple past, present perfect. Jadi since itu boleh diikuti sama angka yang lampau atau kalimat yang lampau.
Kalimat yang lampau adalah simple past. Bisa juga posisinya di tengah, present perfect, plus since, plus simple past. Gitu. Simple past-nya di sini berupa sentence. Okay, number 5. The last. Correct, Miss. Simple passive. Correct. Ya, benar banget. Jawabannya benar. Benar ya, teman-teman. Benar. Nah, 2 hours ago. Ini time expression of simple past. Ada ogonya. Ini pakai verb 2. Put ini adalah verb 2, jadi benar. Jadi put ini verb 1, verb 2, verb 3 sama aja tulisannya. Gimana cara membedakannya? Kalau misalnya pakai verb 1, caser ini singular subject. Subjeknya tunggal, harusnya tambah S kalau dia pakai verb 1. Jadi bukan verb 1, tapi verb 2. Untuk verb 2 itu bisa digunakan untuk semua subjek. All subjects itu maksudnya plural ataupun singular. Apakah kata benda itu jamak ataupun tunggal? Semuanya menggunakan verb 2. Okay guys, any question? Nanti dikuasai lagi tensesnya, bentuk verbnya, terus terutama perubahan bentuk verb. Kayak verb 1, verb 2, verb 3. Terutama banget sih tenses ya, tenses. Bentuk tensesnya teman-teman bisa belajar juga di YouTube. Kalau misalnya teman-teman belum menguasai sepenuhnya, atau lihat catatan saya atau file yang udah saya send. Kalau ya file yang saya send cuma bentuk ini aja, bentuk verbnya aja, rumusnya aja. Kalau contoh secara detailnya teman-teman bisa googling. Oke. Nggak ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada berarti saya tutup kelasnya ya. Oke, Miss. Okay, Okay, guys. Miss. Thank you. Thank you for Thank you, joining our Miss. class this evening. Don't forget to, if you our listen, keep 5. Oke, Miss. Okay, Miss. Thank you. Thank you all. Have a good night. See you on Monday. See you, Miss. See you.